Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan biografi singkat Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai Haji Zainuddin Hamidi atau dikenal sebagai Kiai Zainuddin MZ, lahir di Jakarta, tanggal 2 Maret tahun 1952, meninggal di Jakarta, tanggal 5 Juli tahun 2011 pada umur 59 tahun. Beliau adalah seorang pemuka agama Islam di Indonesia yang populer melalui ceramah-ceramahnya di radio dan televisi. Julukannya adalah Dai Sejuta Umat, karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi, kemudian digantikan oleh Bursah Zarnubi. Terlahir dengan nama Zainuddin Hamidi, Kiai kelahiran Jakarta, tanggal 2 Maret tahun 1952 ini lebih tersohor dengan sebutan Zainuddin MZ. Huruf M dan Z pada nama belakangnya diambil dari nama ayahnya Turmuzi. Beliau merupakan anak tunggal buah cinta pasangan Turmuzi dan Zainabun dari keluarga Betawi asli. Ayahnya yang pensiunan pegawai PLN adalah seorang yang taat beragama, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak umur 2 tahun, Zainuddin sudah ditinggal sang ayah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Udin, nama panggilan keluarganya, sering membantu sang ibu untuk berjualan nasi uduk. Sejak kecil memang sudah tampak mahir berpidato. Udin suka naik ke atas meja untuk berpidato di depan tamu yang berkunjung ke rumah kakeknya. Kenakalan berpidatonya itu tersalurkan ketika mulai masuk madrasah sanawiyah hingga tamat madrasah aliyah di Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan. Selama 6 tahun Zainuddin mengenyam pendidikan di bawah asuhan Kiai Haji Idam Khalid, ulama harismatik asal Kalimantan, sekaligus politisi ulung yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR pada periode tahun 1971 sampai tahun 1977. Di sekolah ini ia belajar pidato dalam forum Taklimul Muhadarah, belajar berpidato. Kebiasaannya membanyol dan mendongeng terus berkembang. Setiap kali tampil, ia memukau teman-temannya. Kemampuannya itu terus terasah, berbarengan permintaan ceramah yang terus mengalir. Karena ceramahnya sering dihadiri puluhan ribu umat, maka tak salah kalau pers menjulukinya, Dai Sejuta Umat. Suami Hajah Kholila ini semakin dikenal masyarakat ketika ceramahnya mulai memasuki dunia rekaman. Kasetnya beredar bukan saja di seluruh pelosok Nusantara, tetapi juga ke beberapa negara Asia. Sejak itu, Dai yang punya hobi mendengarkan lagu-lagu dangdut ini mulai dilirik oleh beberapa stasiun televisi. Bahkan dikontrak oleh sebuah biro perjalanan haji yang bekerja sama dengan televisi swasta bersafari bersama artis ke berbagai daerah yang disebut nada dan dakwah. Kepiawaian ceramahnya sempat mengantarkan Zainuddin ke dunia politik. Pada tahun-tahun 1977 sampai tahun 1982 ia bergabung dengan partai berlambang Ka'bah P3. Jabatannya pun bertambah, selain Dai juga sebagai politikus. Selain itu, keterlibatannya dalam P3 tidak bisa dilepaskan dari guru ngajinya, Kiai Haji Idam Khalid. Sebab, gurunya yang pernah jadi ketua umum PBNU itu salah seorang deklarator P3. Dia mengaku lama nyantri di Ponpes Idam Khalid yang berada di bilangan Cipete, yang belakangan identik sebagai kubu dalam NU. Kiai Haji Zainuddin MZ wafat pada tanggal 5 Juli tahun 2011. Kepergiannya membuat luka mendalam bagi umat Islam pada umumnya, khususnya keluarga. Dai Sejuta Umat itu terkenal dengan dakwah-dakwahnya yang menyejukkan hati pendengar. Kini MZ tinggal kenangan. Meski begitu masih banyak cerita yang tersimpan dari sosok ayah 4 orang putra itu. Cerita tersebut diungkap oleh istri beliau, Siti Kholilah. Beliau merupakan sosok yang humoris, romantis dan sangat mencintai istri. Beliau tidak pernah malu menunjukkan sayang dan mesranya di depan banyak orang. Kata Siti, setiap kali akan pergi acara, dia selalu cium pipi kanan, kiri serta kening. Kalau mau acara udah rapi,
dari atas turun berdua. Salaman, saya dicium. Tar di dalam mobil, dibuka kaca mobil, dicium lagi 3 kali, kenangnya. Bahkan saat pergi ke masjid depan rumah, dia selalu menggandeng istrinya dan tak pernah dilepas. Selain itu, hal romantis yang selalu teringat ketika beliau berada di luar rumah saling teleponan. Saat Siti mengucapkan salam, beliau menjawab dengan, "Waalaikum sayang." Siti bertanya kenapa jawaban salam malah dipelesetkan dengan, "Waalaikum sayang." Beliau menjawab bahwa, "Waalaikum sayang," lebih dari salam untuk orang yang dicintai. Lebih jauh dia bercerita bahwa suatu hari putranya Sauki pernah bertanya kepada beliau. Sauki bertanya bagaimana caranya mencari istri seperti Siti. "Istri kayak mama Allah cuma ciptakan satu, buat ayah." Kenang Siti menirukan ucapan beliau, sambil berlinang air mata. Ucapan itu baru Sauki ceritakan setelah beliau meninggal. Siti menilai pernyataan beliau itu bentuk dari sayang dan cinta yang tulus. Kala ditanya oleh rekannya dulu, beliau selalu menjawab bahwa Siti merupakan orang yang pertama dan terakhir. Itu pun terbukti sampai maut yang akhirnya memisahkan keduanya. Itulah sedikit cerita tentang Kiai Haji Zainuddin MZ, semoga beliau ditempatkan di surga Allah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sepenggal kisah dari beliau. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.